Boya Paramba di bawah pimpinan Labu Lemba yang menggantikan Langganunu Marokoluli mengajak rakyatnya untuk turun dari pegunungan dan mulai membuka lokasi di pemukiman yang dikenal sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi bersama Musal Channel di sini. Kali ini admin akan bercerita tentang peralihan kerajaan Boya Paramba menjadi kerajaan Tawaeli. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe untuk kemajuan channel ini. Itu mau palu. Sebelum abad ke-16 atau lebih tepatnya sebelum Lembah Palu terbentuk, telah berdiri sebuah kerajaan tua di Boya Paramba atau desa Nupabomba. Tidak diketahui secara pasti tahun berdirinya karena kurangnya literatur atau bukti fisik mengenai kerajaan ini. Salah satu faktornya karena masyarakat suku Kaili sejak dahulu tidak mengenal budaya tulis. Berdasarkan cerita rakyat yang diceritakan secara turun-temurun, kerajaan Boya Paramba memiliki 5 orang Langganunu. Langganunu adalah gelar asli bagi pemimpin kerajaan sebelum istilah Magau populer di tanah Kaili. Adapun susunan Langganunu di kerajaan Boya Paramba sebagai berikut. Langganunu 1 adalah anak Wumbulangi. Langganunu 2 adalah Jailangga. Langganunu 3 adalah Pialemba atau Siolemba. Langganunu 4 adalah Basanurina atau Basanuama. Dan Langganunu 5 adalah Marukaluli. Marukaluli adalah yang pertama menciptakan motif bunga dari daun bomba di kain Ivo, kemudian di kain sutra, sehingga populer sampai sekarang disebut sarung bomba. Sekitar tahun 1550, anak Langganunu Marukaluli yang bernama Yunto Nulemba setelah pulang dari Bone dan Luwu mulai memperkenalkan istilah baru untuk pemerintahan sebagai berikut. Magau yang berarti Maharaja, Madika Malolo yang berarti Raja Muda, Madika Matua yang berarti pelaksana pemerintahan, Baligau yang berarti ketua adat, Galara yang berarti hakim, Pabisara yang berarti pembicara, dan Punggava urusan tani dan ekonomi. Ada pula istilah lain yang telah lama digunakan di lingkungan kerajaan suku Kaili. Istilah ini juga digunakan di kerajaan Kulawi, kerajaan Sigi, dan kerajaan Parigi. Istilah itu adalah Tadulako atau yang berarti panglima perang atau urusan keamanan. Dan yang kedua Sabandara yang berarti bendahara atau bandar pelabuhan. Setelah peristiwa surutnya air laut dan terbentuknya dataran Lembah Palu, ramailah masyarakat yang sebelumnya bermukim di pegunungan untuk turun dan menetap di daerah baru tersebut. Tidak terkecuali masyarakat Boya Paramba di bawah pimpinan Labu Lemba yang menggantikan Langganunu Marokoluli mengajak rakyatnya untuk turun dari pegunungan dan mulai membuka lokasi di pemukiman yang dikenal sekarang dengan sebutan Tawaeli. Pembukaan lokasi pemukiman yang dikenal sebagai Tawaeli itu terjadi sekitar pertengahan abad ke-16. Maka dengan itu, kerajaan tua yang dikenal dengan nama Boya Paramba secara otomatis berubah penyebutannya menjadi Kerajaan Tawaeli. Masa kejayaan kerajaan Tawaeli ini adalah sekitar tahun 1888 ketika dipimpin oleh Magau ke-6 yaitu Yanggebodu, di mana pada masanya dia berhasil meluaskan wilayah kerajaan Tawaeli sampai ke Ogoamas, Kabupaten Donggala, dan juga di Kelurahan Lasowani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Hingga pada tahun 1936 ketika Magau ke-11 Lama Kampali Jailangkara atau Raja Terakhir membagi wilayah kerajaan Tawaeli ini menjadi 2 wilayah distrik. Wilayah distrik pertama bernama Tawaeli Utara yang beribu kota di Sirenja di bawah pimpinan Haji Jamaluddin Labu Lemba. Sementara distrik kedua bernama Tawaeli Selatan dengan ibu kota di Tawaeli di bawah pimpinan Abdul Muluk Yoto Labu Lemba. Dan pada tahun 1954 kerajaan Tawaeli ini dibubarkan dengan Magau Lama Kampali Jailangkara sebagai raja terakhir.
Wilayahnya yang terdiri dari 2 distrik itu digabungkan dengan Kabupaten Donggala dibentuk berdasarkan bekas wilayah Kerajaan Tua Pujananti dan Kerajaan Banawa yang telah diresmikan pada tahun 1952. Demikian cerita Lembah Palu, peralihan Kerajaan Boya Paramba di Desa Nupabomba menjadi Kerajaan Tawaeli. Semoga dapat memberikan informasi baru untuk kita semua. Terakhir, jangan lupa like, komen, subscribe, serta bagikan jika informasi ini sangat bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi pada cerita Lembah Palu selanjutnya. Terima kasih dan tabe.